siapa 60 juta sebulan ya? Terus saya bapak dulu kerja di pabrik 6 juta sebulan, 10 kali lipat dari Bunda Apri sekarang. Yang hanya dikerjakan dalam 1 tahun. Dahsyat Bunda Apri. Plus lu dong buat Bunda Apri dong. Oke, terima kasih juga buat Bapak Dani. Ya. Owner saya dari NTT, ya dari Labuan Bajo, yang wajahnya agak sangar tapi hatinya Hello Kitty. Sangat. Ya kan? Nah, luar biasa Pak Dani, terima Ya, kasih. Dan terus berproses sekarang dia sudah keluar dari rest area ya. Kemarin sempat 1 bulan di rest area ya. Sekarang sudah keluar, sudah jalan lagi, gaspol lagi. Tadi ada yang beli 800 koin, dahsyat. Itu selalu selalu Pak Dani itu saya hantam terus dari kadang saya bilang, Pak Dani begini, gini, gini, gini. Saya hantam terus yes, supaya dia keluar dari rest area ya. Dan sekarang harus alhamdulillah garang. dia sudah keluar dari rest area. Sekarang gaspol lagi, speednya dinaikin lagi. Oke, terima kasih Pak Dhani. Ya. Lalu terima kasih juga Ibu Rani, founder yang baru kita ya. Ah, ini founder baru kita nih Bu Rani ya, masih masih menyesuaikan diri ya, ya nggak apa-apa lah ya. Masih menyesuaikan diri, tapi dia udah join tuh suaminya, anaknya, udah total hampir 700 koin, dahsyat, ya kan? Nah, segera dicicil, amankan langsung 800 masternya. Pak. Amankan langsung akun yang utama tuh langsung 1.500 koin. Buat masternya tuh. Ya kan? Jadi amankan sekarang. Kenapa harus amankan sekarang? Karena kalau nanti ditunda-tunda, kita beli 3 bulan lagi, kita beli 5 bulan lagi. Nah, itu kejadiannya kayak Budian. Ya kan? Budian nggak mau mengamankan masternya soalnya. Nah, kalau cepat-cepat Budian kemarin mengamankan masternya, coba harganya masih berapa? 10.000 per koin waktu itu Budian kan? Benar nggak? Nah, artinya kalau dia langsung beli 1.500 koin, kan masih murah. Benar nggak? Sekarang 1.500 koin, wah udah 35 juta. Mungkin nanti lagi, ya sudah 50 juta. Makanya amankan masternya Bu Rani ya. Pelajaran dari seniornya ya kan. Nah Bu Rani ini dulu awalnya saya ajak pertama juga, sama kayak Bunda Afri. Karena kita sama bareng ketemunya di Bali waktu itu sama Bunda Afri juga. Tapi Bu Rani lagi asik main di bis lain. Jadi akhirnya mengabaikan saya. Ya saya dicuekin. Nah Pak Yusuf ini kan orangnya jual mahal juga ya. Ya saya dicuekin ya saya tinggal. Ya enggak? Saya dicuekin saya tinggal. Tapi Pak Yusuf juga berpikir ini memang Bu Rani ini adalah orang yang punya attitude bagus, ya kan, humble, juga ini wanita smart, ya. Saya punya pemikiran begitu. Akhirnya saya coba lagi yang kedua kalinya. Dan alhamdulillah dia ceritakan tentang bisnisnya, ya saya dengerin aja. Pak, saya sekarang bisnis di sini, bla 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 bla. Saya dengerin aja, kurang lebih hampir 1 jam itu. Dia ngomong itu 1 jam itu saya dengerin aja. Wah bagus ibu, wah luar biasa tuh bu. Iya pak, saya juga ada koinnya. Oh mantep itu. Ternyata akhirnya saya bicara sedikit, saya bicara sedikit, saya bicara sedikit. Dia tanya ke saya, Pak, apa sih bisnisnya? Bu Rani siap dengerin saya? Siap, oke. Akhirnya saya ngomong, saya hantam, saya hantam. Akhirnya kena juga. Merapat juga ya, Bu Rani ya, luar biasa. Oke, terima kasih buat para Oke. top leader, Bu Heidi yang sekarang selalu upgrade, ya kan? Bu Yuli, co-founder saya juga luar biasa, ya kan? Selalu upgrade. Lalu juga teman-teman juga sekarang ini banyak yang sudah mulai upgrade, ya kan? Nah, ya luar biasa lah semuanya yang ada di dalam forum Zoom hari ini ya, luar biasa sekali. Ada Pak Roman, ya juru kuncen kita di sini ya kan. Ya kan, sama istrinya Bu Diana, serasi itu ya. Itu pasangan serasi itu. Ya pasangan satu frekuensi ya kan. Sama-sama juru kuncen kita di Yuan Coin. Oke, teman-teman semua. Intinya saya melihat proses teman-teman cukup lumayan, punya
Iya, teman-teman. Di Facebook kata-katanya pinter-pinter semua itu ya. Saya lihat, saya perhatikan di Facebook juga teman-teman udah mulai aktif, luar biasa ya. Ada peningkatan ya, selalu ada progres ya. Hidup ini memang harus ada progres, jangan mundur ya. Harus lebih baik. Teman-teman, saya sekarang lagi mau bahas apa ya? Ya bahas tentang apa kemarin itu kan Burum ya, saya lihat Burum itu sudah mempraktekkan dan menduplikasikan apa yang saya katakan. Nah, kemarin saya bicara tentang ilmu garansi, ya kan? Saya bahas ilmu garansi. Teman-teman yang masih praktekin baru berapa orang? Coba. Ya, belum ada. Nggak ada ya kayaknya. Bang Pri, udah ada belum? Belum ada ya? Belum ada ya, Bang Pri ya? Belum ada ya? Udah hampir 1 bulan loh. 1 bulan lebih ya? Belum ada, belum ada. Katanya manut mentor garansi sukses, ya kan? Ya benar nggak? Manut mentor garansi sukses. Mentornya udah ngomong padahal itu dari kemarin-kemarin, bahkan dari 8 bulan yang lalu. Dan siapa yang mengerjakannya ternyata ada di sini. Siapa? Bu Rum. Woi, dahsyat. Aplaus dong buat Bu Rum dong. Ya, dia menggaransi 10 orang kawannya dengan 100 koin. Saya yakin kalau burung pada saat itu, saya rasa ya, kalaupun terjadi sesuatu hal di Yuan Coin, kayaknya dia nggak bisa ganti itu. Nggak tahu juga sih ya. Kayaknya dia nggak bisa ganti itu. Tapi kenapa dia melakukan itu? Pertama. Memang ini kadang-kadang karakter jiwa beda-beda memang ya. Kalau Burum ini saya lihat dari karakter dan jiwanya adalah tipe pionir. Dia orangnya mau pionir, menjadi orang yang paling terdepan. Ya, memang ada banyak manusia di Indonesia ini yang rata-rata hampir mayoritas tipenya adalah apa? Ada yang bisa jawab? Mayoritas manusia Indonesia ini mayoritas tipenya adalah, ada yang bisa jawab nggak? Follower, Pak. Hah? Pak. Follower, betul, Bu Heidi. Betul. Mayoritas di Indonesia ini tipenya banyak yang menjadi follower. Ya, makanya kenapa negara Indonesia ini banyak yang miskin dibandingkan yang kaya. Kenapa? Karena mentalnya mayoritas banyakkan menjadi follower. Nih ada bisnis bagus nih, luar biasa nih, mantap nih. Gua mah enggak deh, lu dulu aja. Nanti kalau gue lihat lu udah sukses, baru gue ikutan. Itu follower tuh, ya kan? Itu follower. Nah, mental karakter seperti Burum, Bunda Afri, Pak Dani, Bu Heidi, itu rata-rata mau jadi pionir, ya kan? Sama kayak saya ya. Saya ini selalu kalau di dalam suatu bisnis, dalam pekerjaan, itu mau menjadi orang yang menjadi contoh atau figur. Ya, figur, contoh atau figur. Saya sukses. Nah, ini nih tipe orang pionir, ya kan? Dia menginginkan dirinya menunjukkan, menampilkan bahwasanya saya bisa. Saya ingin sukses. Nah, ini orang pionir, ya kan? Nah, itu karakter ataupun mental orang-orang pionir, ya kan? Semua di setiap langkah yang saya lakukan, baik itu di pekerjaan, baik itu dalam bisnis, saya mau dilihat gitu. Saya mau terlihat, saya mau tampil. Ya kalau bisa dibilang jadi artis ya. Artis kali ya. Nah, saya mau tampil, saya mau menjadi orang yang terlihat, membuktikan bahwasanya saya adalah sukses. Makanya setiap bisnis yang saya kerjakan, tidak pernah satu bisnis pun yang tidak pernah omset. Pasti saya selalu omset terbesar. Kenapa? Karena saya mau jadi orang pionir, gitu loh. Nah, pertanyaannya, orang pionir itu ada resiko nggak? Ya kan? Orang pionir itu punya risiko yang paling besar. Karena apa? Karena orang pionir
ketika dia melakukan, mengerjakan, selalu memberikan kontribusi besar, ya, ternyata tidak tahu kenapa, mungkin saja suatu saat perusahaannya tidak bisa eksis. Betul nggak? Nah, ada risiko di sana. Nah, tapi orang pionir kalau biasa ya, yang sudah mental pionir, ya dia meresponnya dengan hal yang positif. Ya, apa yang dikatakan oleh motivator Chandra kan, selalu menghadapi masalah itu dengan positif. Oh, ini adalah pelajaran buat saya. Oh, ini adalah ingin membuat saya menjadi lebih besar. Oh, ini adalah begini. Oh, ini adalah begini. Itu orang pionir. Ya, emang sih awal-awal ya. Awal-awal sih secara manusia ya agak kasrak-kusruk juga, ada deg-degan juga ya enggak? Ya namanya di awal. Kan belum pernah ngalamin sesuatu hal itu kan. Ada deg-degan, agak risau, kadang nggak bisa tidur, ya enggak? Ya kan? Nah, itu risikonya orang pionir. Sekarang berapa banyak yang siap untuk menghadapi risiko itu? Sedikit orang, nggak banyak. Makanya orang pionir rata-rata kalau udah kaya konglomerat. Ya kan? Iya. Nah, risikonya ada. Tetapi orang pionir juga mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih besar daripada follower. Ya kan? Nah, kalau perusahaannya eksis, kalau perusahaannya besar, siapa yang kaya duluan? Siapa yang sukses duluan? Pastilah orang pionir. Ya kan? Kenapa? Karena follower itu ngekor. Ya udah nanti saya lihat Bunda Afri kalau udah beli mobil baru saya ngikut ya. Nah, ya kan? Nah, Bunda Afri udah beli mobil. Yang ngikut itu tadi baru beli apa? Hah? Beli apa? Ya beli Indomie 1 dus lah lumayan ya. Beli Indomie 1 dus 200.000 kan lumayan kan. Tapi Bu Afri sudah beli mobil. Nah, itulah risikonya orang pionir juga. Ini ada risikonya dua. Risikonya bisa jadi menjadi sesuatu hal yang agak menakutkan, tapi risikonya juga bisa menjadi suatu hal yang luar biasa, gitu loh. Sangat luar biasa, gitu. Itu pionir. Kalau follower, rata-rata, hampir mayoritas manusia yang menjadi follower, itu saya tidak pernah lihat bisa jadi sukses. Tidak pernah bisa lihat. Hidupnya hanya biasa saja. Ya, alhamdulillah lah bisa makan sekarang, bisa jalan-jalan, ya paling ke mall gitu kan. Ya, itu orang follower. Nah, sekarang hidup ini adalah pilihan. Anda mau jadi pionir atau mau jadi follower, itu pilihan. Makanya kemarin saya pernah sampaikan, ya, kita lahir dari rahim orang miskin, itu tidak bisa milih. Karena itulah takdir. Saya tukang sayur, saya nggak bisa minta sama Tuhan, ya Tuhan lahirkan saya dari rahim orang kaya, nggak bisa. Itu adalah takdir. Tapi ini kita mati atau hidup ataupun nanti suatu saat meninggal, pada saat kita kaya atau miskin, itu adalah pilihan. Nah, itu pilihan, bukan takdir. Itu adalah pilihan. Siapa yang milih? Kita sendiri. Kita sendiri. Pak Dhani mau kaya atau miskin pada saat nanti meninggal atau dalam menjalani kehidupan ini, itu adalah pilihan Pak Dhani. Bukan takdir Tuhan. Tuhan itu kasih kita. Mau miskin, mau kaya, dikasih sama Tuhan. Pak, Tuhan, ya saya sih maunya miskin aja. Tuhan kasih. Ya, kalau Pak Dhani pengen kaya, Tuhan kasih. Ya, karena di situ disebut namanya Tuhan Maha Pengasih. Ya, pengasih. Ya kan? Nah, dari mana salah satunya? Yaitu tadi, mental. Karena kalian penakut, karena kalian pengecut, maka ya akhirnya miskin.
Itu salah satunya, mental. Ya kan? Ketika saya berikan arahan, bagaimana teman-teman supaya jaringannya besar, jaringannya berkembang, ya, dan simpel untuk mengajak orang, nggak terlalu berbelit-belit, udahlah garansi aja. Berapa sih duit kamu? 100 koin, 2 juta. Kalau tidak dibayar, saya yang pulangin. Ya kan? Itu kan kemarin saya kasih itu. Dan itu 8 bulan lalu, 9 bulan lalu, itu training itu juga udah ada. Dan ternyata yang mengerjakan itu adalah Bu Rum. Dan kenyataannya apa yang terjadi? Bu Rum sedikit lagi epic. Ya kan? Tapi orang-orang yang tidak mengerjakan apa yang saya katakan dan tidak melakukan, coba lihat perkembangan jaringannya. Coba lihat perkembangan jaringan Bu Rum. Hampir rata-rata, mayoritas ya di jaringan beliau ya itu berkembang, berjalan. Kemarin ada lagi yang masuk 300 koin, kemarin ada lagi masuk 300 koin, kemarin ada lagi masuk 100 koin. Betul ya Bu Rum ya? Jalan jaringannya. Coba jaringannya Bu Jamalia, Ya coba betul Pak. adem ayam Sekarang aja kan. saya kata garansi pun sudah duplikasi. Malah Neng Ida itu garansi ke temannya, aku loh juga bang 500 koin. Dasar setiap hari aku bulanane tak setor soko profit. Sekarang alhamdulillah berkembang. Saya nggak garansi sekarang Pak. Saya garansi Ya, cuma 10 orang. Nah, Bu Gitu. Rum sekarang sudah meninggalkan garansinya. Kan dulu pernah saya Iya, katakan, saya tinggalkan ada toko garansinya karena Cina. Betul. Ya, betul. Oke, terima kasih Bu Rum. Boleh ditutup mic-nya. Ya kan? Ditinggalkan garansinya. Kenapa? Karena tokonya Bu Rum udah ramai. Ngapain lagi garansi? Sama kan kemarin saya katakan selalu saya bilang ada toko Cina ketika jualan, ayo beli ya garansi ya, kalau rusak saya ganti ya. Belilah garansi, kalau rusak saya ganti. Kan akhirnya banyak yang beli kan. Tokonya ramai enggak? Ramai. Pas ketika ada rusak diganti enggak? Diganti. Nah, ternyata kenyataannya sekarang ketika tokonya sudah ramai, ada nggak pemilik tokonya ngomong garansi lagi? Nggak ada. Pemilik tokonya jalan-jalan. Ya dia kadang ke Cina, dia kadang ke Korea, dia kadang ke luar negeri, ya kan? Dia ke Bali. Iya. Kenapa? Karena tokonya sudah ramai. Dia nggak perlu lagi kata-kata garansi, gitu loh. Sama kayak burung sekarang. Itu analogi, ya. Saya selalu saya kalau mau ngajarin itu dengan ilmu alam dan kehidupan nyata, real. Saya tidak ngomong bullshit, saya tidak ngomong bohong, itu adalah kehidupan nyata real, fakta. Ya, kalau Anda mau menjadi sukses, kalau jaringan Anda mau besar, ya lakukan itu. Coba jaringan Pak Didik. Apakah sampai sekarang melakukan garansi? Nggak ada. Coba berkembang nggak? Kurang. Kurang. Kenapa? Karena Pak Didik tidak melakukan itu. Ya, karena Pak Didik masih baru, pemain jaringan. Yang nggak punya daftar nama, belum punya daftar nama besar, belum punya pengikut, belum punya follower. Nah, harus dimainkan dengan cara sistem garansi, tembak langsung. Nah, nanti suatu saat orang-orang itu akan menjadi marketingnya Pak Didik, gitu. Kenapa? Karena dia udah WD cair, WD cair, WD cair. Itu apa yang dilakukan Bu Rum 8 bulan yang lalu, ya kan? Dan terbukti setiap WD cair, WD cair, WD cair, WD cair. Malah katanya Bu Rum kemarin kesaksiannya apa bilang, gimana, Pie? Mau nggak? Tak garansi no, tuh koinmu tak tuku. Nggak mau, jangan katanya. Enak kok, profitnya jalan. Ngapain diambil lagi, kata gitu kan? Nah, jadi apa yang saya katakan, apa yang saya bilang, apa yang saya mentorin, itu fakta. Ya, karena saya melakukannya. Karena bukan saya hanya bicara, bukan hanya saya bullshit. Saya garansi sampai atas materai. Karena dulu saya belum punya jaringan. Saya belum punya mitra. Saya masih anak baru di dalam dunia network. Ya kan, jadi saya ngajaknya simple. Udah sini, lu masuk join sekian, gua tangan deh. Ya kan, pakai dari atas materai lagi. 6.000. Nah, teman-teman ada nggak yang berani melakukan itu? Belum tentu ada. Hanya Pak Yusuf Ritonga mungkin yang berani. Padahal pada saat itu, kalau terjadi sesuatu hal, ya memang udah terjadi sih. Pas terjadi, tok scam kan. Scam ya, akhirnya apa yang terjadi?
Ya kalau yang marah-marah yang galak sama saya saya laporin polisi, Pak Yusuf, laporin. 10 polisi datang kemari, ya, saya nggak takut, laporin. Saya bilang. Tapi ada yang datang bawa istri, anaknya nangis, ya itu baru saya malah luluh hati saya. Ini ada tablet jual, ini ada ini jual. Nah, akhirnya saya cicil. Nah itu saya lakukan. Tapi kalau ada yang kasar, ada yang marah-marah, ya kan, saya tambah kasar, gitu loh. Ya LSM, aduh, udah. Apalagi ada Kopassus, udah saya lewati semua itu, ya kan? Jadi intinya adalah, ya ini apa yang saya sudah kerjakan, apa yang sudah saya lakukan. Saya menginginkan teman-teman itu punya jaringan yang besar. Artinya apa? Ya, Mbok jangan begitu-begitu aja, upgrade lah, ya kan? Jadi kalau kita begitu-begitu saja, akhirnya waktu terbuang sia-sia. Benar nggak sih? Hidup ini kan kita harus punya progres, ya nggak? Ya, ini sudah lewat bulan, masih kita nggak punya progres. Yuan Coin ini udah mau menuju ulta kedua di Bromo. Ya, tujuan saya, maksud saya adalah bagaimana caranya supaya teman-teman menuju ke Bromo, terutama nih para leader yang sekarang ini, itu kalau bisa jangan lagi naik travel, jangan naik mobil sendiri masing-masing, ya kan? Nanti kita parkirin tuh di Bromo, mobilnya berjejer, ya nggak? Gitu. Ya, gitu. Bagaimana cara bisa mobil, kan? Jangan hasil dari uang yang lain, ya. Ini saya bicara dari hasil Yuan Coin, ya. Kalau kayak Bu Linda kan udah punya mobil tuh, ya kan? Itu kan dari hasil uang lain. Nah ini hasil dari Yuan Coin kalau bisa gitu loh. Nih langsung di branding. Nih Pak Yusuf yang beli itu Yuan Coin gitu loh kan. Wah gitu. Ya ini sudah mau kurang lebih, waktu itu sangat singkat, waktu sangat cepat. Ini 6 bulan lagi kita udah mulai prepare acara Bromo. Ya Bu Afri ya, Pak Dhani ya. 6 bulan lagi, 6 bulan lagi. Ya, ini udah bulan 7, Ya. bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan Januari. Ya. Bulan Januari kita udah mulai start prepare acara ulang tahun kedua. Nah, kalau teman-teman tidak punya progres, kalau teman-teman perkembangan jaringannya begitu-begitu saja, ya yang kasihan tuh teman-teman, bukan saya. Benar nggak? Kalau saya kan memang jaringannya udah jalan gitu. Ya, sekarang saya udah nggak ada lagi garansi-garansi di atas materai. Dulu waktu saya masih menjadi ya mitra biasa, ya. Nah dulu itu saya lakukan. Tapi setelah perkembangan jaringan saya sudah besar, ya mitra-mitra saya di mana-mana, leader-leader saya di mana-mana, udah nggak ada lagi tuh yang namanya garansi-garansi, nggak ada. Ya, nah sekarang buat teman-teman yang belum punya mitra, perkembangan jaringannya masih sedikit, ya kan? Mentalnya yang dinaikkan. Ya, mentalnya, keberaniannya. Saya pernah punya analogi begini. Ya, analoginya begini. Di belakang udah ada jurang nih. Ya kan? Belakang udah ada jurang. Di depan ada macan. Coba, apa yang harus kalian lakukan? Hah? Mau nyemplung jurang atau mau lawan macan? Meloncat. Lawan Ini macan. ini analogi. Meloncat. Lawan Meloncat. macan. Ya, Lawan macan. ini analogi. Ini analogi kehidupan nyata. Kasih makan Ya, ini analogi macan. kehidupan nyata. Sudah berjalan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ini sudah hidup ini punya masalah, ya kan? Kadang-kadang anak sekolah juga nggak dibayar, gitu kan? Anak minta jajan juga nggak ada duit, gitu kan? Kan hidup kita udah punya masalah nih. Udah ada jurang di belakang kita, ya kan? Nah, di depan kita ada macan, ada sebuah risiko. Ada sebuah risiko. Nah, pertanyaannya, Anda mau nyemplung jurang atau lawan macan? Kalau saya lawan macan, ya kan? Mana tahu aja macannya lagi sakit gigi. Ya enggak? Ambil Kalau macannya resiko. sakit gigi, ya Macan ompong, Pak. kita lawan dulu macannya. Ya kan?
Di situ ada batu, kita ambil batu, kita lawan macannya, bagaimana kita berjuang hidup. Itu analogi berjuang hidup, teman-teman. Itu analogi berjuang hidup. Jadi kalian yang udah masih miskin, anak minta jajan nggak ada, anak juga jalan-jalan tempat odong-odong doang, ya kan? Pak, jalan-jalan dong. Pasar malam gitu kan. Kan kasihan ngajaknya ke pasar malam gitu. Ya kalau minta jalan-jalan minimal ayo ke Bali gitu, ya enggak? Atau kalau Pak Mandala mentor saya, itu pernah mukul saya loh, jangan salah loh. Pak Mandala itu pernah mukul saya. Dia bilang gini sama saya, "Sob, kalau anak-anak minta jalan-jalan, jangan ajak ke pasar malam, jangan ajak ke Bali, ajak dong ke Singapura." Woi, ya. Ajak saya dipukul sama Mandala. Insya Allah nanti saya buktikan. Bisa nanti saya ajak keluarga saya ke Singapura, ya kan? Jalan-jalannya di Singapura. Gitu. Gitu loh. Nah, artinya apa? Anda mau kaya, Anda mau sukses, Anda mau uang banyak, mentalnya dinaikin. Kalau udah miskin, udah nggak punya uang, mentalnya ya udah, kata Timothy apa? Kata Timothy Ronald. Itu Timothy Ronald itu kata-kata saya juga tuh. Sama persis kata-kata saya. Kalau Anda sudah hidup miskin, udah matiin aja diri Anda sendiri. Nggak usah hidup lagi gitu loh. Kalau saya bilang, gali aja kuburan. Udah, kubur diri Anda, mati gitu. Ya kan? Karena hidup dengan keadaan yang sulit, dengan keadaan yang susah, dengan keadaan yang miskin, aduh kasihan sekali. Seperti tidak hidup, teman-teman. Dan saya sudah merasakan itu. Nah, Yuan Coin ini adalah sarana, tempat, wadah untuk Anda bisa berkembang baik sikap, mental, dan finansial. Ya, ini kesempatan. Kesempatan. Makanya teman-teman, ya, lakukan apa yang saya sudah katakan. Kalau saya bilang teman-teman mau berkembang, ayo udah garansi aja. Garansi aja. Dan itu sudah terbukti oleh jaringannya Bunda Rum. Ya, jaringannya sudah jalan. Ya, jadi teman-teman yang sekarang masih progresnya kecil, progresnya rendah, ya lakukan itu. Bu Heidi udah naik, ya. Bu Heidi sudah naik. Ya, ini saya review ya. Bu Vivin sudah naik. Ya, Bu Vivin upgrade sudah mulai. Ya kan, Bu Siti sudah agak lumayan upgrade, ya. Ya. Oke, ya. Jadi teman-teman, ya, jadilah teman khususnya di tim leader saya ini, Anda jadi pionir. Biarkan mereka-mereka di belakang itu yang jadi follower. Jadi ketika Anda sukses, ketika Anda di atas panggung, mereka tepuk tangan buat Anda. Betul nggak? Ya kan? Nggak nyangka kan katanya Pak Hidayat, ternyata istri saya ya yang jadi bintang filmnya di sini. Kenapa? Karena Bu Apri punya mental, ya kan? Bu Apri punya mental, makanya jadi artis di One Coin. Ya, Bu Yuli juga nggak nyangka, yang dulunya setiap bisnis selalu ada di belakang podium, ngeliatin orang, gitu kan? Nah sekarang dia naik di atas panggung. Kenapa? Dia mempunyai mental itu walaupun ya Bu Yuli itu leye-leye ya, Bu Yuli agak lemah gemulai gitu kan, feminim sekali ya kan. Tapi mentalnya udah mulai upgrade kalau saya perhatikan. Mentalnya sudah mulai upgrade. Ya, Bu Penny Taike, jangan nyaman dengan Anda menjual gorengan. Ya, Anda harus upgrade, harus menjadi ibu yang dibanggakan oleh anaknya. Wah, mama luar biasa ya. Enak nggak? Jadi ibu yang dibanggakan oleh anaknya. Coba deh, nanti rasakan feel-nya. Ketika anak Anda mengatakan, dahsyat tuh. Anak saya selalu mengatakan tuh, papa saya kan orang kaya. Itu enak tuh. Papa orang kaya. Ya kan? Anak saya tuh sering mengatakan itu. Nah, kalau anak kita sudah mengatakan, mama banyak duitnya ya, luar biasa ya. Mama aku kan orang kaya. Wah, dahsyat. Ya, Indomaret jajan, beli. Apalagi beli. Itu ya. Makanya upgrade lah diri Anda, upgrade lah mentalnya, jangan suka jadi follower. Karena saya pastikan follower itu enggak akan pernah sukses, enggak akan pernah kaya raya. Oke? Ya, jadi pionir ya. Mental ditingkatkan, lakukan, garansi
usah berbelit prospeknya, garansinya langsung hajar. Oke, thank you ya, thank you, terima kasih semua teman-teman yang sudah ada dalam Zoom. Oke, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Coin pasti berjaya, kaya. Kita semua pasti kaya. Yuan Coin Bitcoinnya Indonesia. Thank you. Dahsyat, luar biasa Bapak Dev, Bapak Muhammad Yusuf Ritonga ya, yang telah menyampaikan ilmunya, yang menyampaikan ilmunya ya, bahwa teman-teman di sini harus menjadi seorang pionir ya, karena menjadi seorang pionir itu ya kan, istilahnya itu dia akan selalu ini ya, dia akan selalu jadi inspirasi ya kalau menurut saya ya, seperti Bunda Rum ya. Dan tipe pionir ini adalah tipe orang yang ada di depan. Beda banget ya dengan yang namanya follower ya kan. Kalau misalnya kita ingin menjadi seorang pionir, itu tingkatkan mentalnya.